Bramasta kembali unjuk kesuksesannya di usia muda dengan membeli 1 unit mobil mewah. Anak sulung Vena Melinda dan Ivan Fadila ini mengaku baru saja membeli mobil seharga 3 miliar rupiah. Dengan uang yang ia tabung, hanya dalam waktu 2 bulan saja, ia sudah bisa memiliki mobil impiannya itu. Diakui kakak Atala ini juga kalau mobil mewahnya itu di luar dugaannya bisa sampai ke tangannya. Mengingat banyak sultan lainnya yang rebutan mobil ini. Karena itu, usai mobil ini dimilikinya, ada temannya juga yang mencoba ingin membelinya dari Farel. Hal ini membuat pria berusia 27 tahun ini merasa sangat senang dan bangga bisa memilikinya. Sedangkan alasannya memilih mobil mewah ini karena sesuai dengan keinginannya saat ini. Farel belakangan ini juga mendapat sorotan karena kerap tampil glamor. Ternyata pemicunya adalah ingin menunjukkan kepada publik kalau dirinya bisa sukses, sekalipun ia adalah anak broken home. Ia juga ingin mengembalikan stigma orang-orang yang memandang rendah anak broken home. Hal ini membuat motivasinya untuk menjadi orang sukses sangatlah kuat. Namun kini, Farel kurang aktif di dunia entertain, hingga banyak orang yang menanyakan dari mana sumber cuannya yang membuatnya bisa hidup mewah dan selalu diselimuti barang-barang branded. Sumber penghasilan dari tabungan. Enggak lah, dari kemarin kan alhamdulillah aku udah berkarir selama nggak kerasa hampir 8 tahun ya. Ini kalau aku masih di entertainment tahun ini tuh 9 tahun ya. Alhamdulillah dari tabungan, karena sekarang kan juga nggak terlalu aktif di entertainment. Jadi masih adalah penghasilan dari entertainment, dan juga sekarang kan aku ada beberapa bisnis. Salah satunya adalah manajemen yang aku punya, VBI namanya. Jadi ya mostly dari sana juga salah satunya. Alhamdulillah. Ya yang pasti namanya kita masih muda ya. Kita tuh harus percaya bahwa kalau kita ingin sukses itu nggak mungkin satu source of income. Kita harus punya sumber penghasilan yang banyak gitu. Kayak seperti yang Arafi bilang juga kan, kalau keran satunya lagi stop, nggak terlalu mengalir, mesti ada keran-keran lain yang berjalan. Ya itulah yang aku coba lakukan. Alhamdulillah nggak pakai tabungan sih, nggak maksudnya ada ya passive income dari bisnis-bisnis yang aku bilang tadi. Terus juga alhamdulillah kan punya beberapa aset ya. Kayak contoh misalnya yang mungkin nggak banyak orang tahu, aku tuh ada tempat di BSD yang aku sewain buat orang apartemen, buat mahasiswa-mahasiswa yang di dekat situ. Ada juga di Bali, villa yang disewain. Kan Bali alhamdulillah udah naik lagi turismenya. Dari situ tuh bisa menghidupi bulanan aku lah. Seneng banget lah alhamdulillah di akhir tahun ini banyak banget pencapaian-pencapaian yang akhirnya bisa terwujudkan. Seperti salah satunya udah bisa syukuran rumah yang selama ini aku tunggu-tunggu, dan salah satunya lagi bisa tiba-tiba dapat mobil yang katanya sih lagi diperebutkan banyak orang karena unitnya terbatas gitu, dan nggak tahu gimana ceritanya tiba-tiba bisa dapat dan langsung diantar. Alhamdulillah lumayan gampang ya. Cuman begitu aku tanya teman-teman aku, banyak banget yang nyari dan rebutan juga gitu. Bahkan ada yang mau beli dari aku, katanya beli dong, tapi aku bilang ya udah naikin ya harganya, pada nggak mau. Kebutuhan sih, mungkin kalau bagi orang-orang yang mobilitasnya tinggi kan mobil kayak begini menjadi suatu kewajiban lah, maksudnya bagi yang mobilitasnya tinggi ya. Jadi yang menurut aku penting, dan kebetulan ada yang terbaru dapat unitnya, ya udah. Mungkin ama ini 8 kali ya, biar kayak pejabat. Enggak lah, bercanda. Aku tuh suka 3 warna doang, putih, hitam, sama abu-abu. Dan aku sempat ada fase di mana mobil aku warnanya putih semua. Sekarang kayak mau ganti jadi hitam semua. Tampan, kaya, dan muda, itulah Farel Bramasta. Meski begitu, ada satu hal yang membuat orang banyak bertanya-tanya, jomblo. Iya, seperti diketahui, Farel seperti asik dengan dunianya sendiri. Sampai kini, Farel belum mempunyai pendamping hidup. Tentu saja hal itu membuat banyak orang terheran-heran. Dan saat disinggung mengenai jodohnya, Farel tidak menampik jika mobil mewah yang baru dibelinya tidak lain sebagai mobil masa depan untuk mengantar anak-anaknya sekolah jika nanti sudah berkeluarga. Lantas, kapan Farel akan melabuhkan hatinya?
Dan seperti apa pula Ivan Fadila menanggapi pencapaian putra sulungnya itu serta kehidupan asmaranya yang masih sendiri. Betul, buat anak-anak sekolah nanti. Nah, itu aku lupa pemirsa. Jadi yang aku umroh kemarin sama papa, yang aku doain tuh malah nggak ada tentang jodoh sama sekali gitu loh. Lebih ke ketenangan hati, kepingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi, kepingin menjadi pribadi yang lebih berguna buat banyak orang gitu. Kayak kalau ada yang jelek-jelek, yang kurang-kurang dari diri aku tolong diperbaikin gitu. Nah, cuman next nih kan minggu depan ya? Apa 2 minggu lagi kan? Ya minggu depan aku umroh lagi sama mama. Mungkin aku akan doa jodoh yang kali ini ya. Nggak ada yang disangka ya, karena memang terus terang saya easy going orangnya, jadi mengalir saja. Yang jelas apa yang anak-anak inginkan itu saya support sebisa dan semampu saya. Mau itu dalam hal yang suka ataupun duka, itu selalu saya support mereka, dan alhamdulillah bisa sampai seperti sekarang ini. Bagi saya di atas semua itu adalah kebahagiaan anak yang paling penting. Sejauh dia bahagia, saya support. Saya bilang, kamu suka nggak? Setiap pilihan pasti ada konsekuensinya, saya bilang sama Vero. Sekarang aku kepingin bisa lebih aktif di belakang layar dan lebih berguna buat anak-anak muda ataupun orang-orang yang kepingin di entertainment. Itulah sebenarnya salah satu alasan kenapa aku tuh bikin manajemen kan, yang VBI itu sebenarnya awalnya buat bantu teman-teman aku yang mau jadi artis gitu. Jadi aku orbitin, aku masukin ke sinetron, aku bikinin konten. Nah sekarang mungkin dengan capability aku yang udah bisa lebih, ya harus bisa lebih berguna lagi lah. Manajemen alhamdulillah kita yang berawal dari cuman 2 orang, 3 orang termasuk adik aku, sekarang kita udah ada talent berapa Gera? 12 talent. Dan ya aku berharap dengan link aku atau dengan bantuan aku ya bisa mengorbitkan mereka dan bisa menjadi besar juga di entertainment. Yang pasti sekarang sih di tahap investasi dulu ya. Investasi kan nggak hanya di barang atau properti ya, tapi kita invest di bisnis, even invest di orang-orang itu termasuk investment juga gitu. Jadi yang aku lakuin sekarang ya, aku invest di talent-talent aku coba grooming, aku coba orbitin mereka, nanti suatu saat mereka tiba-tiba ada yang naik, kan bisa menjadi sumber penghasilan untuk company aku juga kan, untuk manajemen. Mungkin untuk saat ini yang penting sustain dulu kali ya, takutnya malah coba bisnis-bisnis baru lagi, malah gali lubang tutup lubang. Jadi sekarang aku masih maintain, tapi yang pasti in the future target aku adalah membesarkan manajemen aku ini dan juga kepingin punya production house sendiri. Dengan tidak berbuat hal yang negatif saja, tidak melanggar peraturan dan sebagainya, itu sudah luar biasa gitu loh. Dia tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif, itu sudah hal yang luar biasa menurut saya. Lepas dari itu dia bisa membuktikan, dia bisa sukses, dia bisa semangat. Itu hal yang berbeda lagi yang menurut saya itu satu capaian yang mungkin nggak semua orang bisa lakukan itu. Anak-anak ini adalah harta yang paling berharga lah untuk saya. Keluarga pada khususnya. Jadi ada 3 orang anak, ada Ferel, ada Atala, ada Elvano, dan ada istri. Itu hal yang mungkin mendorong kita untuk tetap semangat, berjuang, melihat mereka tersenyum.